Pemirsa, penetapan tersangka kepada Kepala Basarnas oleh KPK memicu reaksi keras dari Mabes TNI. Sejumlah pihak menyayangkan reaksi TNI dan keputusan KPK yang akhirnya menyerahkan kasus ini pada Denpom TNI. Kontroversi. Keputusan KPK yang menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfian seorang perwira menengah TNI bermula pada tanggal 26 Juli 2023. Kap Jakarta Timur. Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti Korsminka Basarnas. OTT itu berhubungan dengan suap atas pengadaan barang periode 2021. Ini KPK menduga kepada Kepala Basarnas menerima suap 88,3 miliar rupiah. Esokan harinya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Mabes TNI pun bereaksi keras atas tindakan KPK. Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Puntoro menyatakan penanganan kasus anggota TNI mutlak menjadi ranah peradilan militer. Ia juga menyatakan TNI dan KPK memiliki pengalaman dalam penanganan kasus korupsi sehingga kasus seperti itu tak seharusnya terjadi. Selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi, sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu, itu sebetulnya di-splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Mabes TNI juga mendatangi kantor KPK untuk melakukan protes. Usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK dan Puspom TNI, Marsikal Muda Agung Handoko menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi Kabasarnas akan ditangani oleh TNI. Dalam proses untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik dan aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Jadi itu yang tadi hasil pertemuan kita, supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi. Adapun KPK menyatakan permintaan maafnya kepada Panglima TNI dan mengakui ada kelalaian dalam penanganan kasus ini. KPK juga menyerahkan penanganan kasus yang menjerat Kabasarnas dan Korsminka Basarnas kepada auditor militer. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Permintaan maaf KPK itu menuai kritikan dari sejumlah pihak. KPK dinilai memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini tanpa perlu meminta izin dan melibatkan TNI. Pengamat militer Selamat Ginting juga menyatakan KPK berhak menangani kasus ini termasuk menetapkan status tersangka pada anggota TNI.
Berdasarkan sistem keanggotaan TNI, Marsdia Henry Alfiandi sudah pensiun tanggal 24 Juli atau 2 hari sebelum OTT. Pro kontra ini kan persoalannya adalah apakah dia militer atau dia sipil. Sesungguhnya dia itu sudah sipil terhitung tanggal 24 Juli 2023, usianya 58 tahun. Jadi usia pensiun perwira TNI itu 58 tahun. Nah, dia dalam kasus ini menjadi tersangka operasi tangkap tangan itu tertanggal 26 Juli 2023. Jadi sudah 58 tahun 2 hari begitu ya. Jadi sesungguhnya dia itu sipil gitu, tidak perlu diperdebatkan sipil atau militer, sehingga tidak ada masalah ketika kemudian KPK menjadikan Marskal Madya Henry Alfiandi ini sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Hairul Huda menyatakan bahwa Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Sistem Pengadilan Umum untuk menangani kasus hukum anggota TNI. Ia juga menilai pimpinan KPK telah melakukan hal yang memalukan. Kewenangan sudah dikurangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kewenangannya sudah dikurangi oleh gagasan, ide, dan cita-cita reformasi. Untuk itu seharusnya perkara ini tetap ditangani oleh KPK. Dan satu hal yang sangat memalukan ketika pimpinan KPK menyerahkan perkara ini kepada POM TNI dan meminta maaf, dianggap bawahannya, yaitu para penyelidik KPK melakukan khilafan. Yang melakukan khilafan adalah pimpinan KPK dalam hal ini, yaitu mengkhianati prinsip-prinsip reformasi. Tindakan Mabes TNI yang melakukan protes dan mendatangi kantor KPK juga disayangkan oleh pengamat militer Slamet Ginting. Ia mengkhawatirkan kepercayaan publik pada TNI akan menurun. Dan saya sebenarnya menyayangkan kenapa Mabes TNI memprotes KPK dalam hal ini. Seharusnya konsentrasi saja pada substansinya. Substansinya Marskal Madya Henry Alfiandi ini melakukan pelanggaran hukum. Jadi jangan hanya karena satu orang mengorbankan institusi militer. Ini kan sayang sekali, apalagi militer dalam hal ini TNI adalah lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat berdasarkan hasil survei tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Dengan kasus ini tingkat kepercayaan publik atau masyarakat bisa turun. Selamat juga meminta semua pihak termasuk TNI untuk menghormati KPK yang tengah menangani kasus kejahatan luar biasa. Apalagi dalam kasus ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang bersifat rahasia. Korupsi ini kan extraordinary ya, jadi kejahatan yang luar biasa dan itu musuh bersama, musuh bangsa. Itu aja ditaruh gitu, kemudian ditaruh di atas, semua harus menghormati posisi KPK. Mengapa KPK ada? Karena memang ada extraordinary, kejahatan luar biasa. Nah, kasus yang menimpa Marskal Madya Henry Alfiandi ini itu kan terkait dengan operasi tangkap tangan. Jadi tidak mungkin operasi tangkap tangan itu dilakukan dengan koordinasi, justru harus dilakukan secara rahasia seperti operasi intelijen. Menurut saya tidak ada yang dilanggar oleh KPK dalam kasus korupsi dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan personil militer dan personil militer yang sudah purna ini juga. Untuk menghindari polemik dan kontroversi atas kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, Slamet menyarankan anggota TNI yang menjabat di instansi sipil harus dipensiunkan.